Shalom, selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah bimbingan konseling akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama Aryani, saya sendiri. Yang kedua Farah Riani Kumonaung. Yang ketiga Victoria Berlian Wier. Dengan tema materi kita, pengertian bimbingan bagi pengembangan karir anak. Istilah karir mungkin sering dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan. Untuk itu, ada baiknya dikenali dengan beberapa istilah khusus yang berkaitan dengan bimbingan karir, yakni sebagai berikut. Yang pertama, karir. Keseluruhan pekerjaan yang dialami seseorang dalam keseluruhan hidupnya. Secara lebih terbatas, karir diartikan sebagai pengalaman kerja di dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, jabatan. Suatu pekerjaan khusus atau kegiatan kerja tertentu. Yang ketiga, perkembangan karir. Keseluruhan perkembangan individu yang menekankan kepada proses persiapan, memasuki dan kemajuan dalam dunia pekerjaan. Yang terakhir, pekerjaan karir. Kegiatan yang direncanakan untuk memberikan pengalaman pendidikan kepada individu yang akan memberikan kemudahan perkembangan karir. Terdapat dua kecenderungan umum dalam mengartikan bimbingan karir, yaitu yang menekankan keterlibatan variabel emosi dan kepribadian dalam pemulihan karir, dan yang menekankan kepada proses pengambilan keputusan dalam konteks perkembangan. Kecenderungan pertama mengartikan bimbingan karir sebagai bantuan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan, dan untuk memasuki dan mengembangkan suatu jabatan. Sedangkan kecenderungan kedua merumuskan pengertian bimbingan karir sebagai proses membantu seseorang untuk mengembangkan dan menerima gambaran diri secara terintegritas dan akurat, serta peranan lainnya dalam dunia kerja. Menguji konsep tersebut terhadap kenyataan, mengkonversikan ke dalam kenyataan dengan memberikan kepuasan kepada diri sendiri dan manfaat bagi masyarakat. Secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupannya. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyelesaian pekerjaan karir. Kedua, tujuan bimbingan karir di sekolah. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari bimbingan karir. Menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan dari bimbingan karir secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus dari diselenggarakannya bimbingan karir adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman diri siswa. 2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. 3. Membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. 4. Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. 5. Mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan, termasuk jabatan. Menopang kemampuan berkomunikasi dengan bekerja sama. Secara lebih rinci, tujuan dari bimbingan karir tersebut ialah membantu para siswa agar 1. Dapat memahami dan menilai dirinya sendiri.
terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya, yang darinya peserta didik dapat mengidentifikasi bidang studi dan karir yang sesuai dengan dirinya. 2. Peserta didik memperoleh pemahaman tentang berbagai hal terkait dengan dunia karir atau studi yang akan dimasukinya, seperti tingkat kekuasaan karir yang ditawarkan, deskripsi tugas dalam berbagai bidang pekerjaan, pengaruh perkembangan teknologi terhadap bidang kerja tertentu, kontribusi yang dapat diberikan dalam bidang pekerjaan tertentu pada masyarakat, dan tuntutan kemampuan kerja dalam bidang pekerjaan tertentu di masa depan. 3. Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu. Memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang di masa depan. Dan yang terakhir, menentukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Yang kelima, para siswa dapat merencanakan masa depan serta menentukan karir dan kehidupan yang serasi atau yang sesuai. Yang keenam, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan yang tersedia yang relevan dengan berbagai bidang pekerjaan. Dengan demikian, peserta didik memperoleh dan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan atau skill yang dituntut oleh peran-peran pekerja tertentu. Yang ketujuh, peserta didik mampu mengambil keputusan karir bagi dirinya sendiri, merencanakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perencanaan karir yang realistik bagi dirinya. Perencanaan karir yang realistik akan meminimalkan faktor dan dampak negatif dan memaksimalkan faktor dan dampak positif dari proses pemilihan karir. Yang ke-8, mampu menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan pilihan dan fungsi optimal dalam karir atau studi. Slide yang selanjutnya. Fungsi bimbingan karir di sekolah. Fungsi bimbingan karir di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi persiapan. Contohnya, guru pembimbing memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan atau informasi mengenai perguruan tinggi atau studi lanjut yang dapat didapatkan oleh siswa. Yang kedua, fungsi pencegahan. Contoh, guru pembimbing dapat memberikan bantuan agar siswa tidak kesulitan dalam memahami tentang bakat atau minat, kemampuan tentang dirinya sendiri yang berkaitan dengan pekerjaan, sehingga dapat mencegah siswa salah dalam menentukan langkah-langkah dalam menentukan karir yang dapat menentukan karir yang dikehendaki. Yang ketiga, fungsi penempatan dan penyaluran. Contohnya, guru pembimbing akan membantu dalam menetapkan para siswa dalam bidang atau jenis pendidikan. Misalnya dalam hal jurusan atau pelatihan dan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri secara bijaksana. Fungsi yang keempat yaitu fungsi penyesuaian. Contohnya, guru pembimbing membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengembangan. Contohnya, guru pembimbing mampu membantu siswa
dalam mengembangkan seluruh pribadinya secara tertaraf pada minat kerja, menurut Rahyo 2013. Slide yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan karir. Yang pertama, agar bidang karir di sekolah dapat berfungsi dengan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip bimbingan karir perlu diperhatikan oleh para pembimbing pada khususnya dan administrator sekolah pada umumnya, terutama dalam penyesuaian program pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah menurut Dwi 2013. Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai karir secara tepat. Tidak ada perkecualian, baik itu yang kaya maupun yang miskin, dan faktor-faktor lainnya. B. Setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. C. Siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. D. Siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dengan karirnya. E. Setiap siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk menguji konsep berbagai peran dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depan. F. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Dari berbagai prinsip yang terdapat dalam bimbingan karir tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir dapat pelaksanaannya memiliki pedoman yang umum dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada siswanya, dalam mendeteksi diri, memberikan pelayanan tentang karakteristik dunia kerja sehingga mampu menciptakan kemandirian siswa dalam menentukan arah pilih karir sesuai dengan keadaan dirinya, agar mampu mencapai kebahagiaan hidup di masa depan karirnya. Yang kelima, tahap karakteristik perkembangan karir murid SD. Yang pertama, perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia karena 1. Perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Kedua, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan adalah proses yang kontinu. Yang keempat, program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Yang kelima, perkembangan individu mencakup diferensiasi,
dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Dan yang keenam, perkembangan individual, sehingga adanya keragaman individual, program intervensi, termasuk bimbingan karir, harus memperhatikan keragaman individual tersebut. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen dari perkembangan karir. A. Kesadaran diri, yaitu sadar akan diri sendiri, keutuhan, kekuatan yang menuntut pengembangan dan penahanan diri, identitas diri yang positif, yang akan mempermudah keputusan karir yang efektif. B. Kesadaran pendidikan. Murid mengenal dan menyadari pentingnya perkembangan keterampilan dasar dan penguasaan isi pengetahuan sebagai alat pencapaian tujuan karir. C. Kesadaran karir. Murid menyadari bahwa perkembangan karir berkembang melalui pendidikan dan pengalaman kerja dan memahami tentang adanya keragaman dunia kerja. D. Kesadaran ekonomi. Memahami hubungan secara ekonomis antara ekonomi, gaya hidup, dan pekerjaan. E. Pengambilan keputusan. Menyadari bahwa pengambilan keputusan melibatkan tindakan dalam hal mengidentifikasi alternatif, memilih alternatif yang konsisten dengan tujuan dan implementasi keputusan tersebut. F. Kompetensi awal. Mengembangkan keterampilan kognitif yang diperlukan untuk memasuki dunia karir. G. Agresiasi dan sikap. Internalisasi karir yang memberikan kepuasan baik secara pribadi maupun sosial. Yang keenam, teknik bimbingan karir bagi murid sekolah dasar. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti terpadu dalam KBM, paket bimbingan karir, bacaan, narasumber, dan pengamatan. Berikut disajikan bahasan singkat dari masing-masing teknik. Yang pertama A. Terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksanaan bimbingan di SD adalah guru. Dalam teknik terpadu, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Untuk memberikan gambaran lebih nyata bagaimana isi bimbingan karir, dapat dipadukan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut ini disajikan sebuah contoh. Seorang guru kelas 3 bermaksud memadukan isi bimbingan karir tentang pemahaman hobi dan cita-cita dalam KBM. Langkah pertama mencari mata pelajaran yang relevan dan ditemukan pada pelajaran 5 Bahasa Indonesia. Pelajaran 5 Bahasa Indonesia membahas tentang kegemaran dan anak-anak. Penutup. Kesimpulannya, simpulan yang dapat ditarik dari makalah di atas yang berjudul Bimbingan bagi Pengembangan Wawasan Karir Murid SD adalah yang pertama, bimbingan karir diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupannya. Yang kedua, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya dan lingkungannya.
Yang ketiga, fungsi bimbingan karir di sekolah dasar adalah yang pertama, fungsi persiapan, yang kedua, fungsi pencegahan, yang ketiga, fungsi penempatan dan penyaluran, yang keempat, fungsi penyesuaian, dan yang kelima, pengembangan. Kesimpulan yang keempat, secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah adalah yang pertama, memiliki kesempatan yang sama mengembangkan dirinya. Yang kedua, karir sebagai suatu jalan hidup. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman perkembangan sosial, pribadi, dan perencanaan pendidikan karir. Yang kelima, tahap karakteristik perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia, karena yang pertama, terjadi sepanjang hidup manusia, yang kedua dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, proses yang kontinu. Yang keempat, memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Yang kelima, mencakup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. Dan yang keenam, keragaman individu program intervensi. Kesimpulan yang keenam, bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti terpadu dalam KBM, paket bimbingan karir, bacaan, narasumber, dan pengamatan. Berikut disajikan bahasan singkat dari masing-masing teknik. Yang ketujuh, materi bimbingan karir di sekolah dibagi berdasarkan tingkat kelas, yaitu untuk kelas rendah, seperti kelas 1, 2, dan 3. Dan untuk kelas tinggi, seperti kelas 4, 5, dan 6. Sekian dari presentasi kelompok kami, diucapkan banyak terima kasih.